Merdeka! Terima kasih pimpinan, kawan-kawan Komisi 2 serta Pak Menteri beserta jajarannya. Sedikit saja karena tadi sudah banyak di dipaparkan. Yang pertama, jelas ini karena ini penunjukan PJ yang terbesar dalam sejarah sampai sekarang sudah berjalan. Saya mengapresiasi kepada Pak Menteri yang mampu mengendalikan walaupun di sana sini masih banyak kekurangan, patut diapresiasi berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ini menarik sekali dari yang statement Pak Menteri yang kaitannya bahwa penunjukan PJ situasi sekarang ini sebagai momentum untuk koreksi pengkajian kebijakan tata pemerintahan ke depan. Ini menarik antara penunjukan dengan pemilihan langsung ini pasti ada resultante yang kebijakan yang baik. Kaitannya ukuran baik tentunya bukan dari pemerintah tapi dari masyarakat, dari rakyat yang puas baik secara sosial maupun secara ekonomi. Uh, Berikutnya, uh, karena ini sudah berjalan, ini yang paling penting sekarang itu bagaimana kita melakukan pengawasan ke depan. Di depan mata sudah ada rencana pilkada serentak. Penunjukan PJ kepala daerah ini sudah berlangsung sampai melampaui proses pileg maupun pilpres. Nah, terkait ini persoalannya kekurangan, mari kita koreksi. Ini ada beberapa catatan kaitannya dengan tahun 2023 itu indeks demokrasi kita kan jatuh masuk ke demokrasi kategorinya ke demokrasi cacat. Apalagi setelah pileg dan pilpres dengan suasana yang demikian kita alami bersama itu pasti turun lagi. Nah ini menjadi tantangan kita bersama, eh, mau tidak mau Kemendagri yang terkait dengan penunjukan PJ ini ikut berkontribusi, ikut kena getahnya, kaitannya yang separuh lebih kepala daerah itu di PJ-kan, ini pasti akan mempunyai stigma bahwa ini penunjukan PJ terkait sedikit banyaknya terhadap penurunan indeks demokrasi. Ini yang harus kita buktikan bersama ke depan di dalam pilkada serentak. Supaya apa? Supaya jangan sampai bahwa dengan sumber daya manusia yang begitu baik, dengan pendidikan yang baik, dengan jam terbang yang baik, diminta memimpin kepala daerah, ini ternyata menurunkan indeks demokrasi. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan kebijakan pemerintahan yang ada. Ini yang berikutnya kaitannya dengan pengawasan. Ini jangan sampai suasana pilpres, pileg ini kembali di dalam pilkada, duplikasi dari pileg dan pilpres. Di mana para PJ dan yang bukan PJ ini juga mampu mempelopori yang diawasi oleh eh, Kementerian Dalam Negeri dalam mengelola pemerintahan yang netral. Kenetralan ini otomatis akan meningkatkan indeks demokrasi. Saya menekankan di sini, ini cukup banyak pejabat penjabat kepala daerah yang ditunjuk ini cobalah kita perbaiki ke depan menyongsong pilkada ini supaya menunjukkan kinerja jangan sampai terjadi seperti dalam pemilu legislatif dan presiden kemarin ini. Kita tahu walaupun berjalan dengan
tanpa halangan, tapi kan ada dissenting opinion dari MK itu patut kita apa namanya kita apresiasi dan kita renungkan bersama bahwa ini ada sisi-sisi gelap dari demokrasi yang ada. Kita jujur saja supaya kita berbagi. Duplikasi di daerah itu seperti apa? Jangan sampai eh, apa namanya penyalahgunaan wewenang, abuse of power, dan juga kaitannya dengan kalau di pusat ada yang namanya pemberian bansos mau pemilu, jangan sampai pembagian di daerah juga demikian. Ada BPNT dan sebagainya. Ini kan harus diawasi secara serius. Mau tidak mau ini kepala daerah ini apa merupakan sumbu pendek dengan masyarakat. Mau tidak mau dia tidak bergerak dalam hampa politik, tapi terkait dengan suasana apa namanya elektoral maupun suasana politik yang ada. Ini harus dijaga betul Kemendagri maupun melalui perwakilannya di tingkat provinsi bisa mengelola, mengawasi kepala daerah tingkat kabupaten ini berjalan lebih baik. Apalagi ada pilkada provinsi juga, artinya Kementerian Dalam Negeri juga serius tingkatkan kinerja des pilkadanya untuk mengelola pemerintahan, untuk membuktikan meritokrasi, profesionalisme dalam pemerintahan. Ini yang berikutnya kaitannya dengan tadi gugatan-gugatan dari NGO, LSM. Ini syukur kalau uh, nanti pada rapat berikutnya itu bisa dikirimkan gugatannya apa, hasilnya seperti apa itu bisa menjadi kajian yang lebih baik untuk menyusun apa namanya sistem politik kita. Karena ini terus terang ini menarik sekali. Situasi sekarang ini tidak mungkin terjadi 5 atau 10 tahun. Ini terjadi hanya saat ini. Nah, ini bisa menjadi kajian, syukur bisa di dalam IPDN bisa menjadi disertasi untuk memotret situasi yang ada. Hubungannya dengan pusat daerah, pusat-pusat, daerah, provinsi dan kabupaten. Ini kan ini cukup 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 menarik. Faktanya banyak, Pak Menteri, dengan adanya kaitannya dengan pemekaran daerah, desain penataan daerah ini sebenarnya bukan masalah bagi-bagi wilayah pemekaran kabupaten provinsi. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya seberapa jauh pemekaran atau penataan penambahan jumlah daerah ini bisa bermanfaat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Artinya selain penataan ini harus ada dimasukkan unsur pengkajian eh, kaitannya dengan manajemen otonomi daerah. Manajemen otonomi daerah seperti apa? Terkait dengan fiskal. Karena banyak sekali sekarang ini kaitannya provinsi dengan kabupaten aja ribut. Kabupaten yang menjadi sumber resources ini selalu tersingkirkan, umpamanya dalam bentuk uh, dalam pemberian dana bagi hasil yang haknya dia nggak pernah apa banyak terhutang. Di dapil saya, di Pak Tomsi juga sama juga. Itu dana bagi hasil kabupaten, semua kabupaten itu dihutang 1 tahun. Padahal diambilnya dari kabupaten, dipakai oleh provinsi. Sampai sekarang terus dihutang terus. Nah ini kalau ini baru dari dana bagi hasil, belum yang dana bagi hasil dari kabupaten ke pusat, umpamanya dari tambang, kehutanan. Nah kalau umpamanya di kita penataan tidak sampai ke masalah perundang-undangan, masalah apa pendapatan pajak dan sebagainya, ini tidak ada gunanya. Apalagi suasana omnibus law ini semuanya mau ditarik ke pusat. Ditarik ke pusat nggak apa-apa, asal turun ke bawahnya itu dengan formulanya sudah ada, tapi ada kejelasan turunnya kapan dan sebagainya. Kasihan daerah menjadi objek penarian pajak, tapi dia sendiri tidak bisa memiliki.
Ini terjadi banyak. Kalau di Lampung sudah berapa bulan yang lalu ini ribut terus semacam ini. Ini belum bicara masalah pembangunan. Tadi dikatakan Pak Menteri bilang masalah ada jalan dan sebagainya. Yang sekarang ada PSN, ada bendungan. Bendungan. Bendungan itu pernahkah pusat dengan pusat hubungannya baik? Kaitannya dengan pernahkah bendungan ini dilengkapi dengan jasa lingkungan mereka, masyarakat daerah yang berada di pinggiran hutan yang mengelola hutan ini mendapat hasil dari bendungan itu. Ini juga jadi pertanyaan. Berikutnya kaitannya pengawasan lagi. Jadi saya mohon dengan sangat, ini kaitannya dengan pilkada bentar lagi. Ini tolong ada undang-undang yang terkait dengan pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kan jelas di pasal 71 ayat 1 sampai 3. Ini mengatakan bahwa ini 6 bulan sebelum pendaftaran ini tidak boleh penggantian pejabat, rolling dan sebagainya kecuali mendapat izin Menteri Dalam Negeri. Nah ini saya lihat banyak sekali yang melakukan perombakan-perombakan. Saya nggak tahu. Yang saya dengar yang ini ada usulan apa pengaduan ke saya. Nanti saya serahkan ke Pak Menteri. Ini tanpa apa namanya konfirmasi atau persetujuan Menteri Dalam Negeri baru-baru ini. Jadi ini sebenarnya sudah melanggar. Nah, seberapa jauh Kementerian Dalam Negeri memotret, mengawasi situasi perputaran-perputaran elit ini yang diindikasikan terkait untuk pemenangan pilkada. Ini saya dapat pengaduan dari daerah Jambi, kabupatennya ini nanti bisa itu mungkin nggak elok dibicarakan di sini. Mungkin itu pimpinan saya minta waktu untuk saya serahkan. Ya, silakan Pak. Tolong kameramen. Ada ini kameramen. Ya, foto-foto. Senyum sedikit Pak Endro. Makasih Pak Endro. Bapak sekalian, tiba saatnya kita masuk kepada kesimpulan hasil dari rapat kita pada siang sore hari ini. Kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Senin 10 Juni 2024. 1. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua penjabat kepala daerah yang saat ini menjabat dengan tolak ukur berbasis pada indikator penilaian capaian kinerja, kemajuan daerah, kapasitas dan integritas, serta dapat menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik, serta menjalankan asas pemerintahan yang baik, memberikan pertanggungjawaban atas jabatan tersebut kepada masyarakat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemerintah pusat secara terukur dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Silakan dikoreksi, Pak. Ada yang mau dikoreksi nih? Pak Komjen Tomsi. Cukup, Pak. Dikoreksi, Pak. Jangan diterusi, Pak. Pakai halo-halo, Pak. Pakai itu, Pak. Halo-halo, Pak. Pakai halo-halo. Biar kedengaran, Pak. Ah. Pertanggungjawaban PJ selaku kepala daerah itu bukan kepada masyarakat, tetapi kepada pemerintah, presiden melalui menteri dalam negeri. Titik, habis. Ya, coba. Ayo, Pak Presiden. Yang mana tadi, Pak? Biar langsung itu Pak. Poin terakhir mengenai pertanggungjawaban memberikan pertanggungjawaban atas jabatan
kepala daerah, PJ kepala daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat daerah, pemerintah daerah, DPRD. Drop. Jadi itu sebenarnya tidak bisa seperti Di drop, itu. Pak. Di drop. Di drop. Dipertanggungjawabkan kepada presiden Pemerintah melalui pusat kali, Pak. Menteri Dalam Negeri. Ya. Karena yang memberi mandat presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Iya. Cocok, Pak. Ini kalau birokrat Jadi begini, kita nggak usah banyak tafsir. Iya, Titik. iya. Terima kasih. Secara terukur masih Pak Presiden drop ya. Titik. Menteri Dalam Negeri titik. Setuju Pak ya? Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, kementerian ya bukan kementerian, Kementerian Dalam Negeri agar pengangkatan penjabat kepala daerah berikutnya yang akan menjabat hingga dilantiknya gubernur, bupati, wali kota, dan menetip hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara selektif dalam proses pengusulan, pengisian, dan penetapan penetapan dan penempatan penjabat kepala daerah yang baru secara transparan, terbuka, serta partisipatif sehingga akuntabilitas dalam proses penentuan penjabat kepala daerah dapat terpenuhi sejalan dengan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Korupsi Pak, nggak bisa seperti itu. Karena itu kewenangan pemerintah. Dia mau terbuka, mau tertutup, ya terserah pemerintah. Soal dia mendengar aspirasi, usul dari gubernur, bupati, dewan, segala macam, LSM, dan lain-lain, terserah pemerintah. Karena itu hak prerogatif daripada pemerintah. Tidak bisa diganggu-gugat, kecuali kita mau mencari yang definitif, perlu pemilihan secara demokratis. Begitu dia, Pak. Terima kasih. Iya, ini Pak Presiden maksudnya partisipatif ini libatkan juga masyarakat, walaupun tetap keputusan ada pada pemerintah, Pak. Itu maksudnya nih, Pak. Mohon izin, Pak. Kami sudah pernah mencoba ini, Pak. Ya. Kalau sudah kita buka kata-kata ruang partisipasi masyarakat, Pak, itu usulan dari tokoh masyarakat itu, kepala adat dari macam-macam tokoh agama, itu numpuknya semeja saya dari ujung ke ujung tuh, Pak. Nanti, Pak. Ya. Iya. Dan isinya transaksional juga nanti. Iya. Jadi coba Pak Menteri, kira-kira gimana ini redaksinya? Saya seperti Pak Cornelis persis, Pak. Jadi penempatan baru sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Udah cukup, Pak. Ya. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan peraturan. Ya. Peraturannya sudah ada, di drop aja Pak kalau menurut saya Pak Menteri. Sudah ada. Kan peraturannya sudah ada. Dari MK ketentuan sudah diperintah Pak Menteri bikin aturan. Sudah ada. Undang-undang. Jadi ini nggak perlu lah. Mungkin ditegaskan aja. Sekedar penegasan aja Pak. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Titik. Berlaku. Ya. Ya, di drop yang lain ya. Ya. Yang berlaku. Setuju ya? Ya. Pak Cornelis? Setuju Pak. Nomor 3, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin menyusun strategi penataan daerah sebagaimana amanat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk melaksanakan strategi penataan daerah yang dituangkan dalam desain besar penataan daerah yang memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu sehingga desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru. Ini perlu disempurnakan nih Pak. Karena strateginya 2 kali katanya repetisi. Iya. Coba. Untuk mungkin menyusun desain besar penataan daerah. Jadi setelah koma, bukan untuk melaksanakan, tapi untuk menyusun desain besar Desartada, menyusun desain besar penataan daerah.
Cukup itu aja. Sampai situ aja, Pak Menteri. Iya, betul. Yang lain drop. Iya. Ya, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin, sesegera mungkin menyusun strategi penataan daerah sebagaimana amanat Ya. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Oh, sudah itu Udah 2 titik kali. aja. Iya. Iya, titik stop. Ya. Ya, tentang pemerintahan daerah. Begitu Pak ya? Ya, cukup setuju Pak. Hah? Menyusun Menyusun? Iya, strateginya buang Pak, bukan strategi Pak. Yang kita buat desainnya sudah. Menyusun desain Desain besar penataan daerah. Ya. Cukup Pak ya? Ya. Pak Gaus? Pak Hugua? Ya. Yang terakhir nomor 4 terkait dengan evaluasi 4 daerah otonomi baru atau DOB daerah provinsi di wilayah Papua, Komisi 2 DPR RI segera membentuk panitia kerja atau panja evaluasi daerah otonomi baru daerah provinsi di wilayah Papua. Setuju? Setuju? Apa Pak? Iya. Setuju Pak ya? Iya Pak, perlu diundang semua ke sini. Iya Pak Menteri juga enggak repot Pak. Dari dulu kami udah kalau bisa 4-4 ini diundang ke sini Pak. Baik. Setuju ya? Pak Arsad? Setuju? Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan dibacakannya kesimpulan ini maka berakhir rapat kerja kita pada siang sore hari ini. Lebih dan kurangnya apabila ada kehilapan dari kami, mohon maaf dan terima kasih atas pertemuan hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.